Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ketemu kita di hari Selasa ini ya. Selasa cerah ini. Aduh, saya nggak janjian nih sama Bung Rocky. Lagi-lagi ini dress code-nya sama putih-putih karena Oh, baju terbatas. ya, 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 sekali lagi kita ingatkan, kita nggak pernah janjian soal dress code, tapi memang keterbatasan pakaian yang tersedia pada kita hanya warna hitam, putih, atau biru lah, seenggaknya abu-abu dikit gitu ya. Ya, kalau kita ganti-ganti bisa sih merah, biru, Ya, merah, biru, kuning, 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 hijau. hijau. Oke, sama kita jadi ketua KPU aja. Iya, iya, iya. Nanti banding nggak apa-apa, kita akan janjian deh sama Bung Rocky, mungkin warna hijau atau kuning gitu ya. Ini jelas warna golput. Golput artinya Oh bahwa ya, kita. oh, putih golput ya. 0% itu dimulai dari putih ya. Gitu ya. Oke, sebenarnya nggak enak juga kita pagi-pagi ngomongin orang yang lagi marah-marah, Bung Rocky. Tapi karena yang marah Ibu Megawati dan marahnya kepada Pak Jokowi, dan kemudian Ibu Megawati juga meminta agar tulis ya bahwa Ibu Jokowi ngamuk. Nah, itu bukan bukan marah lagi, ngamuk istilahnya. Ini kan penting untuk kita kita soroti. Ini memang jadi benar-benar seperti yang selalu analisis Anda selama ini. Iya, memang beda antara Pak Jokowi walaupun dia kader partai dengan Ibu Megawati yang bagaimanapun juga ada darah Soekarnonya gitu ya. Persoalan Soekarno itu kan bagaimanapun kan ideologinya Maherenisme gitu ya. Maherenisme Ya. itu pasti rakyat kecil. Dalam kasus kali ini Bu Megawati itu rupanya lagi kunjungan ke Bali dan ini menyangkut Bandara Bali Utara di kawasan sekitar Buleleng di Oke. Bali Utara. Nah, ini Ibu Megawati merasa, loh, kan waktu itu sudah, ini bukan yang pertama sebenarnya Bu Megawati sebenarnya sudah mempersoalkan itu sampai menteri-menteri juga datang merayu beliau datang ke rumahnya untuk meyakinkan itu, tapi Bu Mega tetap nolak dan kelihatannya walaupun ini kelihatannya tetap jalan ya, bakal jalan gitu, Bu Mega nunggu meleng aja gitu, tapi Bu Megawati rupanya nggak bisa meleng. Itulah yang kita akan bahas, Bung Rocky. Ya, saya kira Megawati punya sense of environmental ethics apalagi itu. Yes. Mhm. Kan kemarin juga di dalam pidato beliau yang menimbulkan kehebohan itu, Ibu Mega mengatakan bahwa rawatlah lingkungan. Jadi isu lingkungan kuat sekali dalam pidato Ibu Mega. Nah, hari ini dia kemarin ya peristiwanya itu dia konsisten tuh dan mengambil niat untuk memarahi lagi Jokowi karena memang itu kan harusnya ada konservasi di Bali karena Bali terlalu dieksploitir untuk kepentingan devisa melalui turisme itu. Padahal rakyat Bali sebetulnya tidak memperoleh hal yang signifikan dari pariwisata itu. Kemiskinan tetap ada tuh, hanya segelintir pelaku usaha. Sementara kalau ditambah bandara lagi itu artinya ada kebisingan di pulau itu. Dan itu Pulau Dewata, disebut Pulau Dewata tuh. Di utara kan ada masih ada pertanian anggur, ya, ada suaka uh, lumba-lumba atau paus ya di Lovina itu part utara itu. Jadi lepas dari soal kebutuhan investasi, Mega betul. Mega menganggap bahwa uh, Bali terlalu dieksploitir, tuh, sementara pulau-pulau yang lain justru ditelantarkan. Jadi demi keseimbangan ekologis, nah Mega benar. Jadi Ibu Mega ya udah omeli sekeras-kerasnya lagi Pak Jokowi. Dan kalau bisa panggil sebagai kader kok nggak paham tentang etika lingkungan ya. Padahal seluruh dunia bahkan Indonesia ikut dalam semua upaya untuk menurunkan emisi karbon juga kebisingan udara segala macam kan bandara itu adalah sumber polusi sebetulnya kan. Jadi kelihatannya mestinya kita ikuti insting Ibu Mega bahwa emisi karbon dan kenaikan suhu itu tidak akan terjadi, penurunan suhu tidak akan terjadi di Bali. Padahal Bali berkali-kali jadi pusat konferensi internasional tentang lingkungan, tentang climate change. Jadi saya kira konteks itu yang mesti kita perhatikan. Bukan karena Mega jengkel pada Jokowi aja, tapi Mega jengkel bahwa Jokowi nggak paham etika lingkungan, kira-kira begitu. Ya, ini bukan jengkel, Bung Rocky. Bu Megawati sendiri nyebutnya ngamuk. Nah, gitu ya. Kalau mak-mak udah ngamuk ya udah itu pertanda udah diubun-ubun tuh. Dan Ya. Megawati berkali-kali mengucapkan dalam pidato itu kata ibu. Hmm. Dan lingkungan itu selalu dekat dengan ibu karena itu bumi disebut Mother Earth itu. Ya, Ibu ya, ya. bumi itu atau Hmm. Gaia itu Gaia itu artinya dewa bumi dalam bahasa Latin. Jadi kita mau lihat misalnya kalau kita ke Bali kan ada semacam prinsip filosofi Bali.
Trisista Kirana atau apa itu, pokoknya relasi antara manusia dan manusia, manusia dan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan. Nah, kira-kira Ibu Mega mau terangkan pada Pak Jokowi tahu nggak di Bali itu ada filsafat keserasian dengan lingkungan, itu juga bagian dari peradaban. Jadi jangan usir burung-burung di Bali itu dengan private jet yang akan mendarat di pantai utara Bali. Kira-kira itu kalau kita mau terjemahkan secara akademis pikiran Bu Mega. Ya, dan kita tahu ya, Pulau Bali itu kan sebenarnya ya sangat kecil sekali, bisa dijangkau dengan kendaraan mobil dari mana-mana gitu ya. Saya juga membayangkan betapa bisingnya Bali kalau kemudian ada 2 bandara internasional dan katanya juga akan jadi bandara canggih. Padahal kita tahu kapasitas dari Ngurah Rai sendiri, Bandara Ngurah Rai sendiri kan sangat besar itu. Ya, Ngurah Rai lebih dari cukup untuk semua penerbangan internasional di situ. Kalau ada conference juga, dan Bali lagi, Ngurah Rai lagi dibenahi itu. Kan dari pantai selatan, dari Denpasar pergi ke atas itu, ke Kutaraja ya dulu. Kan ibu kota Bali lu di atas itu, Kutaraja. Itu kan berapa lama sih itu? Bahkan orang ingin naik mobil supaya bisa ikuti jalur pemandangan Bali, sawah-sawah, pulau-pulau segala macam. Jadi nggak ada rasionalitasnya atau nggak ada alasannya membangun lagi bandara di pulau yang sekecil itu tuh. Lama-lama nanti di sebelah timur akan dibangun lagi bandara karena udah dekat dengan Lombok dianggap itu, maka turis mau menyeberang langsung dari Bali ke Lombok di Padang Bay. Dan iya, itu di situ juga ada lokasi yang bagus dulu namanya Pantai Amet. Jadi sekali lagi Bali itu dibikin hiruk pikuk justru oleh kekacauan perencanaan. Cukup satu bandara dan dari situ dibikin hub kemana-mana. Ya siapin mobil yang enak supaya turis nggak terlalu bosan misalnya dalam muter-muter sekedar Bali Selatan aja, sekedar Kuta, ya itu pantai yang udah terkenal. Nah, biarkan di utara itu ada semacam konservasi, dan itu yang ingin kita bicarakan. Lama-lama nanti kalau utara itu bertumbuh, nanti akan ada reklamasi lagi seperti Teluk Benoa yang tekanannya terhadap lingkungan jadi isu internasional kan. Jadi Ibu Mega sebetulnya berpikir global dan berpikir tentang masa depan Bali sebagai pusat kebudayaan, bukan pusat turisme itu. Kalau turisme itu habis semua kan. Jadi kebudayaan Bali itu jangan diagunkan hanya untuk nambah devisa melalui turisme. Ya, ya. Ini kelihatan sekali ya, orientasinya memang betul-betul apa ya, eksploitatif dan kemudian semata-mata kemudian benefit gitu, dan ini jelas berpihak pada para pengusaha ya, pembangunan bandara dan sebagainya ini. Betul, jadi akumulasi kapital di Bali udah berlebih. Kalau kita bongkar misalnya struktur pendapatan masyarakat di situ, itu udah jauh sekali dengan apa yang diinginkan tadi, itu keselarasan antara manusia dengan manusia, keselarasan manusia dengan alam, dan itu merusak sebetulnya citra Bali. Orang mau ke Bali itu mau lihat keindahan sekaligus keaslian itu. Jadi kalau dia cuma mondar-mandir dari bandara ke bandara dan kebisingan ada di mana-mana, lalu tingkat polusinya juga naik karena dieksploitasi untuk infrastruktur, itu artinya yang kita sebut Pulau Dewata itu, kok masa Pulau Dewata jadi berisik begitu kan? Jadi dewa-dewa juga akan menegur sebetulnya. Nah, sebelum dewa-dewa ngamuk, nah biarin Ibu Mega mewakili ngamuknya dewa-dewa ke Pak Jokowi. Oke, tetapi sebenarnya ini kan mencerminkan bagaimana sebenarnya cara berpikir dari rezim pemerintahan Jokowi ya. Masih untung Bali itu ada orang seperti Ibu Mega yang punya keterikatan, punya hubungan darah dengan sana. Jadi Ibu Mega bisa mengatasnamakan orang Bali juga, dan orang Bali masih merasa diwakili oleh Ibu Mega. Bagaimana daerah-daerah lain gitu yang juga dieksploitasi. Tapi nanti kita soal misalnya juga pertambangan dan sebagainya, nanti kita detailnya kita akan bicarakan. Tapi kita fokus bagaimana eksploitasi alam, sumber daya alam kita atas nama yang disebut sebagai devisa gitu. Nah, itu betul sekali. Ibu Mega paham bahwa ada putra sang fajar yang diandaikan orang melalui ibunda Presiden Soekarno itu, proklamator, melahirkan putra sang fajar. Dan sebagai cucu dari nenek moyang di Bali, tentu Mega ingin menjaga
supaya Bali tetap diingat sebagai pulau dewata, bukan sekedar pulau imigrasi itu, karena nanti ada imigrasi baru di utara Bali itu. Tapi kita mau ingatkan sekaligus bagaimana Bali itu jadi simbol dari arogansi Jokowi untuk membangun infrastruktur. Kan ini semuanya kan demi infrastruktur tuh. Maka dianggap bahwa udahlah itu Bali aja karena Bali potensial untuk datangin penumpang. Kalau yang lain-lain nggak perlu. Sementara Jokowi justru membuat hal yang tidak masuk akal tuh, yaitu membangun berbagai macam bandara baru dibangun, tapi di Kalimantan ada beberapa bandara yang juga akhirnya mangkrak gitu kan. Yang di Jawa Barat ya udahlah itu kita udah tahu bagaimana bandara Kertajati itu berubah jadi tempat selfie tempat selfie doang gitu kan. Jadi sekali lagi ada perencanaan yang kacau tuh. Dan ini menunjukkan bahwa Jokowi memang nggak paham arah pembangunan. Dia paham membangun, tapi arahnya dia nggak ngerti kan. Nah, orang yang tidak mengerti arah pembangunan, dia cuma asal lihat aja, oh ini bagus, ini dapat duit nanti. Dibangun sekarang, besok dapat duit tuh. Ternyata nggak terbukti juga tuh. Bandara-bandara kecil di Jawa Barat juga begitu kan, nggak ada yang mengakses. Ya, oke. Nah, ini saya kira yang hal-hal semacam ini mestinya ke depan itu memang menjadi setiap kali kita membangun itu ada memperhatikan faktor-faktor itu, dan itu sebenarnya jadi tren global gitu ya. Tapi kenapa kita justru malah menjadi semacam apa ya, menjadi negara yang tertinggal banget dari perkembangan global, padahal kita kan selalu Pak Jokowi bicara tentang wah situasi global, tapi saya nggak melihat Pak Jokowi terkonekted dengan situasi global. Ya itu intinya dia cuma ingin memamerkan sesuatu yang tangible, yang kelihatan. Mungkin Pak Jokowi berpikir nanti kalau ada bandara di Bali Utara itu bisa dinamain Bandara Jokowi Karna gitu misalnya kan. Kan beliau tetap ingin ada yang orang tahu itu dia yang bangun. Tapi orang ingin lihat Jokowi itu meninggalkan sesuatu yang bermutu, bukan sesuatu yang sedar megah gitu kan, dan merusak lingkungan, merusak citra kebudayaan segala macam. Jadi memang perspektif Jokowi terbatas pada hal-hal yang langsung tampak. Dia nggak bisa berpikir bahwa orang akan ingat dia sebagai bapak konservasi Indonesia misalnya. Kalau dia bilang stop pembangunan infrastruktur, termasuk bandara-bandara besar itu, bikin aja bahkan tol laut yang dia bayangkan dulu udah hilang kan. Kita ini negara kepulauan, karena itu kita bangun bandara. Gimana? Harusnya bangun pelabuhan, bukan bangun bandara kan. Kita negara kepulauan, maka kita aktifkan lalu lalang burung-burung besi itu di udara tuh. Jadi sebetulnya memang nggak ada perspektif, itu betul. Jadi nggak ada kemampuan untuk melihat arah pembangunan. Bukan pembangunan yang kita persoalkan, arahnya dia itu yang arah pembangunan yang Pak Jokowi nggak paham itu. Tapi nanti kita dikritik lagi. Nggak paham gimana? Kan udah dibikin banyak jalan tol buat rakyat. Ya buat rakyat siapa? Mana rakyat yang punya motor mah nggak bisa masuk jalan tol. Ya. Itu bisnis ya, itu bukan infrastruktur ya. Sekali lagi mesti kita ingatkan, jalan tol itu bukan infrastruktur, itu bisnis. Ya, bisnis yang mengeruk yang disediakan oleh negara dengan merampas tanah rakyat. Banyak infrastruktur yang dibangun termasuk jalan-jalan tol itu merampas tanah rakyat, belum dibayar tapi udah dijual ke asing, ke swasta misalnya. Itu betul itu bisnis yang eksploitatif. Ya. Oke, jadi saya kira dalam beberapa pekan ini kemarahan dan kengamukan Ibu Megawati ini adalah kemarahan dan kengamukan yang produktif gitu ya, dan positif untuk bangsa gitu ya. Ini istilahnya nih, ngamuk yang produktif. Ada orang yang ngamuk asal ngamuk gitu. Tapi Ibu Mega paham bahwa dia sedang disorot oleh bangsa ini karena bangsa ini kehilangan perspektif. Jadi Mega bagus sekali dia akhirnya tampil sebagai orang yang ingin meluruskan konstitusi, ingin meluruskan prinsip-prinsip peradaban dalam pembangunan tuh. Dan Jokowi dianggap nggak paham konstitusi dan nggak paham peradaban pembangunan, karena itu dia ngamuk. Jadi ini ngamuk yang konstitusional, konstruktif. Oke, ada yang ngamuk konstitusional. Oke, menarik ini. Nah, kita balik lagi pada hari-hari terakhir Jokowi itu. Jadi kelihatannya Pak Jokowi bingung mau bikin apa tuh. Mau bikin ini ditegur LSM, mau bikin itu ditegur Bu Mega, mau bikin ini ditegur FNN tuh. Nah, malah yang dia pikir, lalu saya mau bikin apa? Ya bikin citra Anda itu betul-betul presiden yang merakyat tuh. Semua infrastruktur itu untungnya adalah para pengusaha doang. Dan itu kan
apa namanya, multiplier efeknya nggak nyampe ke rakyat gitu. Bangun kereta cepat nggak ada itu efeknya pada rakyat tuh. Karena rakyat tetap merasa bahwa itu kereta yang mahal sekali. Siapa yang mau naik kereta yang bolak-balik 1 juta tuh. Jadi sekali lagi poin Ibu Mega itu kita dukung sepenuhnya, dan silahkan Ibu Mega lakukan amuk nasional. Tapi supaya fair, saya kira kita juga bolehlah mengajukan proposal ya pada Pak Jokowi. Kalau kan ini tinggal masih ada waktu Pak Jokowi untuk 1,5 tahun terakhir ini meninggalkan legacy yang bagus. Salah satu mungkin saya kira kita usulkan adalah proposal 0% yang harus beliau perjuangkan gitu ya. Dengan begitu itu kan ada keuntungan secara politik, juga memungkinkan Ganjar diusung oleh partai lain gitu, tidak hanya dari PDIP. Kedua, soal kohesivitas bangsa gitu, pembelahan yang ada. Ini kalau Pak Jokowi di akhir-akhir masa jabatan melakukan beberapa hal itu saja, menurut saya itu beliau akan dikenang dengan luar biasa gitu ya. Oh, itu akan langsung Ibu Mega akan buatkan patung itu di samping patung Bung Karno. Kalau dia lakukan itu tuh. Dan juga memang ingin tuntut supaya tinggalkan sesuatu pada bangsa ini dalam bentuk konsep, dalam bentuk imajinasi masa depan, bukan sesuatu yang terlihat yang akhirnya orang anggap ya apa tuh, apa gunanya tuh ninggalin beton itu. Oke. Baik, Bung Rocky. Jadi Pak Jokowi 0% dan kohesivitas bangsa ya. Ya, ini proposal peradaban Pak Jokowi. Yes. Oke, thank you.